Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku sekalian semuanya? Semoga selalu pada sehat, bahagia dan tetap semangat. Ya, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa pada pelajaran seperti biasa, yaitu PAI untuk anak-anakku sekalian kelas 2 ya. Setelah kemarin kita udah bahas materi terakhir itu bab 4 mengenai perilaku hidup bersih dan sehat ya. Memahami hadis terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemarin kita udah bahas itu, udah dikerjain juga. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke bab yang kelima, yaitu tentang memahami makna Asmaul Husna, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Ya, nanti di bab kelima ini ada 3 pembahasan yang membahas tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah. Asmaul Husna, nama-nama baik dari Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah berapa? 99 ya. Namun di sini kita akan membahas tiga nama di dalam bab 5 ini. Yang pertama Al-Quddus, kemudian As-Salam, dan juga Al-Khaliq. Itu, jadi ada 3 ya. Nah, kita masuk ke pembahasan. Ya, di sini dijelaskan, ada cerita nih di bukunya. Sebuah televisi sedang mengabarkan terjadinya bencana longsor. Jadi terjadi sebuah bencana, yaitu tanah longsor yang berada di sebuah desa di Jawa Barat. Nah, bencana ini terjadi pada siang hari, sehingga banyak yang nggak tahu gitu. Banyak yang nggak tahu karena ada yang sedang kerja, ada yang tidur. Namun alhamdulillahnya, walaupun pada siang hari, kebetulan ini tidak ada satupun yang menjadi korban, maksudnya korban jiwa. Jadi bencana ini tidak menelan korban jiwa gitu. Walaupun rumah-rumah penduduk hancur, kemudian berantakan karena tertimbun tanah yang longsor, namun para penduduk merasa bersyukur karena mereka semua selamat gitu. Nah, pertanyaannya, tahukah anak-anak siapa yang menghendaki dan menjadikan mereka semua selamat? Pasti jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menyelamatkan, karena Allah yang maha menyelamatkan. Nah, karena salah satu nama dari Asmaul Husna, yaitu Allah mempunyai nama As-Salam, yang artinya maha menyelamatkan. Oke, itu baru satu untuk pembuka aja gitu. Itu kan kita sering tuh dengar berita atau lagi nonton berita di TV, ada kejadian bencana, apa tanah longsor, apa gempa bumi gitu. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Asmaul Husna Al-Quddus. Al-Quddus artinya adalah maha suci. Maha suci. Allah maha suci dari segala sifat yang dapat dijangkau oleh indera manusia. Nah, Allah berbeda dengan makhluk ciptaannya atau apapun. Allah suci dan bersih dari segala sifat yang dimiliki manusia. Jadi beda, nggak sama kayak kita. Kalau kita tuh ada kotornya, ya. Kadang di hati kita suka ada kotor. Bahkan itu yang rohani, yang jasmani juga sering kita kotor. Apa habis main kotor. Tuh. Allah tuh suci dan tidak bisa dibandingkan dengan
dalam makhluk ciptaannya, termasuk manusia. Nah, di dalam firman-Nya pada surat Al-Jumu'ah ini dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maharaja yang maha suci, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Di sini dikatakan bahwa Allah itu maha suci. Nah, lanjut. Bagaimana cara kita untuk meneladani sifat Al-Qudus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, tidak ada satu manusia pun yang dapat menandingi kesucian Allah. Benar apa benar? Benar. Namun kita harus berusaha menjaga kesucian diri kita agar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara cara untuk meneladani sifat Al-Qudus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu dengan membersihkan hati dari sifat buruk atau tercela. Yang kedua, membersihkan badan, pakaian, dan lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama tuh bersifat batin yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nah, yang kedua tadi bersifat jasmani atau yang nampak, baik dari pakaian atau lingkungan. Nah, itu yang nampak. Kemudian yang tiga, tidak menyakiti hati orang lain. Keempat, menggunakan seluruh panca indera sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dikasih panca indera, penciuman, pendengaran, penglihatan. Jadi perasaan itu kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan dimanfaatkan dengan cara atau dengan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak mudah marah agar hati kita tidak kotor dengan kebencian pada orang lain. Jadi banyak-banyak sabar, ya. Yang keenam, setiap melakukan kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu usahain itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu pembahasan pertama. Oke, kita masuk bagian kedua dari bab kelima, Asmaul Husna. Yang pertama tadi Al-Qudus, yang kedua As-Salam. As-Salam. As-Salam artinya adalah maha menyelamatkan. Allah terhindar dari segala aib, kekurangan, dan kepunahan. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, gitu. Allah adalah sumber keselamatan dan kesejahteraan. Nah, pada dasarnya segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala mengandung keselamatan bagi manusia. Dia menyelamatkan hamba-hambanya dari bahaya dan bencana serta penyakit. Allah juga memberi kebahagiaan kepada hambanya yang taat. Allah memberikan jalan keluar bagi segala masalah dan kesulitan. Nah, jadi pada dasarnya itu segala sesuatu yang datang dari Allah mengandung keselamatan bagi manusia. Gitu. Baik, mungkin di kita merasakannya itu nggak baik, tapi bisa jadi itu baik bagi kita. Kita nggak tahu aja gitu apa yang dirahasiain oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, di sini ada firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahul ladzi la ilaha illahu
Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Ya, artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, dalam surat Al-Hasr itu dikatakan bahwa Allah merupakan zat yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan. Nah, balik lagi, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang datang dari Allah mengandung keselamatan. Nah, segala sesuatu nih, tadi kan Bapak bilang bisa jadi yang buruk bagi kita, tapi itu baik bagi kita. Karena bisa jadi Allah itu ingin menyelamatkan kita dari hal tersebut. Nah, misal kita pergi ke sekolah. Nah, kalau zaman dulu masih sekolah banyak tuh yang ngeteng. Ngeteng, tahu ngeteng? Ngeteng itu naik angkot atau jalan. Nah, misal dari rumahnya naik angkot, kalau dari Kampung Baru ada tuh namanya mikrolet ya, 09A. Naik 09A. Nah, itu misal suatu ketika berangkat mau pergi ke sekolah naik mikrolet, tapi ternyata ditungguin mikroletnya lama nih. Nah, lama, terus ada mikrolet datang, mikroletnya penuh, akhirnya kita telat ke sekolah. Tapi ternyata ada berita bahwa mikrolet yang tadinya kita mau naikin itu ternyata terjadi kecelakaan, atau misal bannya bocor. Nah, ada berita tersebut. Kita taunya tadinya kita udah gerutu aja, udah ngedumel. Ya, kita mau sekolah malah telat gara-gara mikroletnya penuh, mikroletnya lama. Ternyata kalau misalnya jadi kita naik mikrolet tersebut, wah, itu lebih parah karena mikroletnya kecelakaan. Tapi alhamdulillah kita nggak jadi naik. Nah, terkadang hal-hal yang kayak gitu tuh yang kita nggak suka, kita nggak senengin, tapi malah itu merupakan sebuah nikmat karena kita dihindarkan dari bencana gitu. Allah menyelamatkan kita dari bencana, dari menaiki mikrolet tersebut dengan cara tadi penuh, terlambat, meskipun awalnya nggak enak, tapi di akhir itu ada hikmah yang dapat diambil gitu. Itu Allah yang bersifat as-salam, maha menyelamatkan. Nah, bagaimana cara meneladani sifat as-salam? Yang pertama, tidak mencelakakan orang lain. Yang kedua, menolong orang yang membutuhkan dengan ikhlas. Yang ketiga, menghindari rasa iri, dengki, dan perbuatan jahat kepada orang lain. Yang keempat, selalu berdoa untuk memohon pertolongan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu. Yang kelima, bersabar jika terkena musibah. Karena segala ketentuan Allah pada dasarnya adalah baik. Gitu. Kitanya aja yang nggak tahu. Gitu. Yang keenam, menciptakan suasana keamanan dan kedamaian dalam kehidupan kita. Itu merupakan beberapa cara untuk meladani sifat as-salam, bahwa Allah maha menyelamatkan. Ya, kita masuk ke bagian ketiga dari bab 5 tadi. Yang ketiga, sekarang Allah dengan nama Al-Khaliq, yaitu Asmaul Husna, salah satunya ada nama Al-Khaliq.
Apa sih artinya? Al-Khaliq adalah yang maha menciptakan. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, di dunia, di planet, dimanapun yang namanya di alam semesta, ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah ciptaan Allah dan kehendaknya. Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Dia sekaligus menentukan keadaannya, setiap kejadian yang ada di dalamnya, dan rezeki semua makhluknya, bahkan yang melata sekalipun. Itu bukan cuma manusia, binatang pun itu Allah yang mengatur. Allah yang menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan sesuatu dengan ukuran-ukuran tertentu. Karena itu tadi, Allah merupakan Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Firman Allah dalam surat Al-Hasyr, nih masih Al-Hasyr nih. Tadi di As-Salam juga Al-Hasyr. Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Itu dikatakan Wallahul khaliq. Dialah Allah yang maha menciptakan. Dalam surat Al-Hasyr. Nah, beberapa cara untuk meneladani sifat Al-Khaliq. Yang pertama adalah bersyukur atas ciptaan Allah. Nah, gimana cara bersyukur? Ya kita mensyukuri dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Contoh simpelnya, nah, kita dikasih tangan, dikasih mata untuk melihat, dikasih kuping untuk mendengar, dibikinin rambut. Nah, itu merupakan hal-hal yang merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menciptakan benda-benda tersebut. Dan banyak juga saudara-saudara kita yang bahkan diciptakan oleh Allah itu tidak bisa melihat atau tangannya kurang gitu. Makanya kita harus bersyukur karena Allah udah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna. Kemudian tidak merusak lingkungan. Biasanya hutan-hutan nih atau pantai atau laut. Tuh misalnya kalau di laut, itu laut udah diciptakan sedemikian indah dengan berbagai macam biota lautnya, ikan-ikan, terumbu karang. Itu namanya manusia, emang dasarnya mempunyai sifat perusak. Nah, itu dirusak oleh manusia. Misal untuk mencari ikan yang tadinya pakai jala, pakai jaring atau pancingan, ini supaya simpel pakai apa? Pakai bom. Ya, pakai bom. Nah, biar gampang ikannya gampang diambilnya pakai bom. Tapi justru malah merusak apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merusak terumbu karang. Ya, jadi pada rusak lautnya. Atau kalau di hutan, merusak hutan. Itu penebangan liar, penebangan pohon, jadi hutan jadi gundul. Nah, itu salah satu sifat cara untuk meneladani sifat Al-Khaliq, yaitu tidak merusak lingkungan. Kalau di kita, contoh simpel, jangan buang sampah sembarangan. Itu supaya enggak banjir. Ketiga, memanfaatkan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah. Tidak mencela atau merendahkan orang lain. Itu. Setiap orang diciptakan dengan keadaannya masing-masing gitu. Jadi kita tidak boleh mencela. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang keenam, membuat sebuah karya
yang bermanfaat gitu. Kita udah dikasih akal oleh Allah untuk berpikir, dikasih segala macam panca indera, dikasih tangan, dikasih banyak oleh Allah, maka kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbuat yang manfaat. Lebih-lebih bisa membuat sebuah karya yang manfaat gitu, yang dapat membantu orang lain. Yang terakhir, terus bersikap kreatif dan membuat karya yang inovatif. Apa sih inovatif? Inovatif apa? Inovatif adalah apa ya inovatif? Enggak. Sesuatu yang baru itu namanya inovatif ya. Oke, itu mungkin cara-cara meneladani sifat Al-Khaliq ya, Maha menciptakan. Kemudian udah nih pembahasannya habis di bab 5. Intisarinya, di antara nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna adalah tadi yang kita udah bahas, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Al-Quddus artinya Maha Suci, As-Salam artinya Maha menyelamatkan, dan Al-Khaliq artinya adalah Maha menciptakan. Udah pada hafal belum Asmaul Husna? Iya, di video Bapak yang sebelumnya tuh PAI untuk kelas 3 itu udah ada pembahasan juga tentang Asmaul Husna. Namun berbeda nih bahasannya. 3 nama juga tapi beda namanya. Nah, di situ sempat Bapak nyanyiin dikit Asmaul Husna ya. Nanti lihat di situ. Bapak rencananya pengen buat video Asmaul Husna tapi emang belum kesempatan. Nanti mudah-mudahan dapat segera terlaksanakan. Oke. Ya, mungkin itu aja pembahasan kita pada kesempatan kali ini di bab 5 ini. Semoga manfaat dan mudah dipahami. Ya, tetap semangat anak-anakku sekalian. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.